이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Tak kenal maka tak sayang. Sebelum melangkah ke pembahasan, yuk kenalan dulu dengan narasumber saya. Siapa aja sih mereka? Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Farur Rahman dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya Nur Firanda dari Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Andi Nurul Ilmi Syamsuddin dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Nama saya Diman. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernikahan usia dini yang ada di Indonesia, terutama di area Sulawesi? Menurut saya sih, kalau di Sulawesi Selatan kan banyak anak-anak SMA sekarang kan kayak menikah apa. Tapi menurut saya belum saatnya, karena itu ada namanya mental. Karena kita itu belum siap mental anak usia dini. Itu rata-rata kan itu orang harus menikah kayak umur kayak 25, 24, kayak orang sudah kuliah lah. Karena itu persiapan mental sudah matang. Jadi menurut saya Di sini saya tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena menurut saya pernikahan itu harus berdasarkan adanya mental. Jika kita belum, jika kita jiwa kita masih kanak-kanakan, belum tentu kita bisa membangun pernikahan itu. Dan menurut saya juga pernikahan itu harus adanya material. Misalnya kalau kalian kita tidak kerja atau tidak memiliki intinya pengangguran lah. Bagaimana kita bisa menghidupi pernikahan itu? Menurut saya tidak setuju dengan pernikahan usia dini. Dikarenakan melihat beberapa faktor yang terjadi di wilayah kita, yaitu Sulawesi Selatan. Yang pertama, kita melihat dari segi pandang finansial atau ekonomi. Nah, jujur, sekarang itu banyak sekali pengangguran. Apalagi terbilang di usia dini ini kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena mengingat kita tidak melanjutkan pendidikan kita. Terus yang kedua, kita tidak mendapatkan ijazah. Nah, ijazah ini kan untuk syarat masuknya kita ke lapangan kerja. Nah, terus faktor yang kedua yaitu adanya cibiran dari beberapa masyarakat. Nah, contoh, saya pakai bahasa sendiri. Semisal ada tetangga bilang ke kita, ih kenapa itu Dik cepatnya menikah? Kenapa Dik kayak takutnya ada apa-apa. Nah, ini kan arahnya ke negatif. Nah, takutnya kita dipandang sebelah mata, maksudnya seperti kita melakukan hal-hal pergaulan yang salah di luar sana, padahal ya nyatanya tidak. Tapi ya opini orang kan kita tidak bisa memutarbalikkan begitu. Sebenarnya kalau mengikuti hukum, sebenarnya dia belum boleh. Hanya saja karena ada kesepakatan antara kedua orang tua, karena kebanyakan itu ya sebenarnya itu berawal dari kedua orang tua ingin menikahkan anaknya secepatnya dengan banyak pertimbangan yang sesuai mungkin kemampuan dari orang tuanya seperti itu. Jadi terjadilah pernikahan dini di bawah umur, dan yang biasanya di bawah umur itu usia tamat SD ada ya, tamat SD yang saya pernah dengar ya, belum lihat langsung tapi pernah dengar, dan itu pun juga dari narasumber yang terpercaya. Jadi saya percaya bahwa banyak begitu. Ya Kak, jadi dari Kakak sendiri apakah setujukah dengan adanya pernikahan di usia dini atau bagaimana Kak? Apakah kontra atau pro Kak? Iya, ditanya setuju atau tidak setujunya, kalau saya pribadi sih
sebenarnya tidak setuju ya, tidak setuju. Alasannya itu tidak setuju karena dari medis, biasa saya tak banyak temui di medis itu belum, artinya ada di bagian-bagian tubuhnya belum bagus untuk merespon hal-hal mengenai pernikahan. Selanjutnya alasannya juga mengenai ada dibilang perekonomian toh, Iya kak, perekonomian. kesanggupan. Jadi itu sangat belum bisa sebenarnya kalau masih usia di bawah umur, aduh belum bisa sekali. Pasti masih di orang tuanya. Oh iya. Nebeng lah, istilah nebeng ya. Iya. Nebeng ekonomi. Ya begitu. Iya, berarti dari Kak Dimas sendiri, kakak tidak setuju dengan adanya pernikahan di usia dini. Jika Anda berada dalam posisi dinikahkan pada usia dini, apakah Anda siap ataukah Anda akan menolak? Jika saya ditanya apakah diri saya siap pada usia 18 tahun ini untuk melakukan pernikahan ini, tentu saja jawaban saya tidak. Karena pada umur 18 itu kita masih perlu melanjutkan pendidikan dan kita perlu lagi mempelajari dunia-dunia yang kita tidak tahu sebenarnya karena kita belum mengetahuinya. Jadi perlunya bagi saya di umur begini kita lebih fokus ke pendidikan saya, jangan dulu ke pernikahan gitu. Tidak. Kalau boleh tahu kenapa? Ya karena emosi sendiri itu karena tidak bisa dijodohkan karena hati itu kan milik Tuhan. Tuhan yang mentakdirkan kita menikah sama siapa. Terus kita kan juga belum tahu bilang ini sifatnya bagaimana apa kayak begitu. Kita juga belum siap. Saya akan mengatakan tidak dulu, atau saya pasti akan menolaknya dengan alasan persiapan saya belum matang. Karena saya pribadi ingin bekerja terlebih dahulu, mencari pekerjaan terlebih dahulu, lalu menikah. Karena apa? Karena wanita di zaman sekarang itu tidak memiliki pekerjaan, mungkin dianggap rendah, posisinya rendah. Jadi kita itu di zaman sekarang dihargai apabila kita memiliki pekerjaan yang tetap. Ya tentu semua wanita itu ingin melakukan hak tersebut. Kalau saya di posisi itu ya, jodohan begitu. Iya. Sebenarnya sih kalau mau dipikir-pikir, mengikut orang tua kali ya. Kayaknya mengikut orang tua deh. Mengikuti orang tua kak. Karena kalau orang tuanya, iya betul, karena ini yang permasalahan sebenarnya orang tua ini. Orang tua kalau perjodohan karena kalau orang tuanya sudah memilihkan, ya berarti itu orang tua memang sudah mempersiapkan harta-harta begitu untuk anaknya ini, memang karena dia kan sudah paham itu. Yang ini anak saya masih sekolah, belum bisa bagaimana atau bekerja, paling menafkahi anaknya orang loh. Tidak kayaknya sih iya ya, kalau dijodohkan mau tidak mau sih Ya berarti dari sulit menolak. Ya berarti dari Kak Dimas sendiri sulit untuk menolak adanya permintaan dari orang tua untuk Orang tua sih. Iya. Begitu. Kan tidak juga orang tua tidak mungkin juga sembarangan kayak menjodohkan kita, paling dia tanya dulu toh, tapi karena posisinya dia sudah mau menjodohkan ceritanya toh, jadi ya paling diiyakan saja begitu. Iya kak. Jadi Kak Dimas sendiri akan mengikuti orang tua walaupun siap dan tidak siapnya kak. Ya betul. Iya kak. Betul sekali. Oke baik. Maaf kak, di sini saya izin bertanya, Kak Dimas sendiri posisinya sekarang apakah sudah menjalin hubungan suami istri ataukah belum kak?
nanti istri marah lagi nih kalau bilang tidak. sudah Oh ya, sudah ya. sudah ada. Oh ya, kira-kira kalau boleh tahu menikah di usia berapa, Kak? Apa? Untuk pernikahannya di usia berapa, Kak? Istri berapa? Kita berapa? 20 kalau saya 24. Jadi agak-agak dia sebenarnya sudah harus di situ. Ah ya, berarti dari Kakak sendiri Sebenarnya sudah ya sudah siap ya. sesuai dengan apa yang saya dipikirkan, memang sudah seharusnya. Tapi dari kesiapan sendiri, Kak, apakah sudah sanggup Kak sebenarnya, ataukah masih 50-50, Kak? Untuk kesiapannya ke depan bagaimana, Kak? Kesiapannya sekitar 80%. Oh ya, berarti 80% kalau saya persenkan ya. iya, Kak. Karena ya ada yang penentu ya. Menurut saya sudah siap banget kalau umur sekian. Bahkan sebenarnya umur 22 ke 21 sudah siap juga. Insya Allah sudah bisa. Apakah Anda akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan masuk di dunia kerja? Jelas, karena pendidikan itu sangat penting untuk dunia kerja dan untuk persiapan nanti di masa depan yang akan datang, bagaimana nanti kita menafkahi istri kita dan lain-lain. Dengan tegas saya menjawab, insya Allah saya akan lanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena saya punya alasan tersendiri, yaitu saya pribadi ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Karena dengan pendidikan yang tinggi kita memiliki ilmu yang lebih banyak lagi, dan juga itu akan menjadi bekal di masa depan nantinya. Nah, mungkin kita hanya dipandang sebelah mata oleh beberapa masyarakat bahwa perempuan itu ujung-ujungnya di dapur. Tapi menurut saya tidak. Perempuan itu bisa memiliki segala hal, namun dengan keadaan tertentu. Semisal kita kan beberapa dari warga masyarakat itu mungkin terkendala dari biaya. Mungkin kita mau melanjutkan pendidikan kita, tapi kita tidak mampu untuk membiayai diri kita sendiri atau dibiayai dengan orang tua. Nah, ujung-ujungnya kita dinikahkan atau dijodohkan. Tapi sebenarnya ada satu cara untuk menghindari hal tersebut, untuk menghindari pernikahan dini. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bisa meyakinkan orang tua kita untuk bisa bekerja atau cari-cari penghasilan sampingan. Terus dengan itu kita memutar penghasilan kita untuk bisa menghidupi atau membiayai pendidikan kita sendiri. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.